Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Saya akan membahas untuk di aplikasi slide doc dalam presentasi PowerPoint. Di kelompok 3, untuk dosen pembimbingnya Bu Suwaibatul Aslamia. Dan ini adalah nama-nama teman-teman saya. Ada Mas Fatur Dianggoro, Krisna Primastia, Doni Ramadana, Ahmad Muharram Ahsani Takwim, dan Muhammad Rayhan Syahbullah. Untuk slide doc alat presentasi. Nah, slide doc adalah perangkat lunak yang dibuat khusus untuk menyajikan berkas presentasi yang sudah dibuat. Idenya adalah dengan menggunakan file media atau program presentasi untuk membuat playlist dan kemudian menggunakan slide doc untuk mempresentasikannya kepada audiens. Nah, untuk slide berikutnya kita bakal bahas fungsi slide doc sebagai presentasi. Untuk cara kerja software ini berbeda dengan software sejenis pembuat presentasi, di mana dengan menggunakan slide doc, maka bahan presentasi berupa bermacam-macam jenis file dan lokasinya itu akan diolah dan dikumpulkan hanya dalam satu interface. Selanjutnya, aplikasi slide doc akan berinteraksi dengan aplikasi lain untuk membuka atau memainkan file-file tersebut, sehingga ketika presentasi ditayangkan kepada audiens, maka akan didapatkan tayangan presentasi yang tetap kualitasnya sebagaimana pada file aslinya. Untuk versi slide doc di sini memiliki dua versi, yaitu versi Pro, dia berbayar, dan versi free untuk gratisnya. Ada beberapa perbedaan yang membedakan versi Pro dan versi free. Slide doc free, mode layar tunggal. Jadi di sini single screen mode yang dimaksud. Dan yang kedua ada background image slide dari slide doc. Dapat menggunakan fitur Pro dengan batas waktu presentasi 15 menit. Support komunitas slide doc. Nah, untuk slide doc Pro memberikan akses penuh untuk semua fitur slide doc dan support komunitas pengguna dan pengembang premium. Dan dapat menggunakan background image sendiri. Untuk yang ketiga, looping dan auto advanced features. Selanjutnya ada sharing langsung, live sharing, dan interaksi audiens. Slide doc remote control dan support premium slide doc. Saya melanjutkan presentasi dari Doni Ramadana. Di sini ada fitur-fitur slide doc. File. Add item to playlist. Kita bisa menambahkan file seperti Microsoft PowerPoint, PPT, PPTX, PPTM, POT, POTX, POTM, PPS, PPSX, dan PPSM. Microsoft Office, PDF, MP3, PNG, JPG, dan sebagainya. Kita bisa mengambil file atau file from disk, mengambil file di perangkat PC atau mobile. Bisa juga lewat from web seperti web page, YouTube, stream, namun harus tersambung internet jika mengambil file lewat web. Fitur interaktif hanya bisa diakses lewat versi Pro atau berbayar. New playlist. Fitur ini digunakan jika ingin membuat playlist baru. Open playlist from disk. Fitur ini digunakan untuk membuka playlist yang telah disimpan di dalam perangkat PC atau mobile. Save playlist to disk. Fitur ini digunakan untuk menyimpan playlist di dalam perangkat PC atau mobile. Export playlist. Fitur ini digunakan untuk mengekspor file ke dalam perangkat PC atau mobile. Exit. Fitur ini digunakan untuk keluar dalam aplikasi slide doc. Di sini ada tampilan dari setting. Preference, general setting. 1. Speed of finding effect when switching file. Fitur ini digunakan untuk memudahkan berkas saat dipindahkan dari slow, medium, instant. Yang kedua, enable automatic updates.
Fitur ini digunakan untuk update slide dock otomatis jika ada update terbaru. Nomor 3. Advance Automatically. Fitur ini digunakan untuk otomatis memindahkan slide, dapat diatur beberapa lama waktu yang diinginkan agar slide dapat dipindah. Yang keempat, Loop Continuously. Fitur ini digunakan untuk otomatis slide berpindah ke awal jika playlist slide sudah mencapai akhir. Yang kelima, Auto Current Show on Startup. Fitur ini digunakan agar slide dock dapat memulai tampilan baru selama 30 detik setelah playlist dimulai. Yang keenam, Auto Load Files from Folder. Fitur ini akan digunakan agar slide dock dapat memuat berkas yang didukung dari folder yang dipilih. Sharing remote. Yang pertama, audience password tanda kurung optional pro. Fitur ini digunakan untuk memberikan sandi jika ingin membagi presentasi secara live. Yang kedua, presenter remote password tanda kurung pro. Fitur ini digunakan untuk password rahasia untuk login ke remote presenter pada sesi live sharing. Ketiga, live sharing channel name tanda kurung pro. Fitur ini digunakan untuk memberikan nama pada channel live sharing. Yang keempat, display link to your live sharing channel on the slide dock background image. Fitur ini digunakan untuk menampilkan tautan ke saluran berbagi langsung pada gambar latar belakang slide dock. Navigation. Yang pertama, jump to next file when video playback has ended. Fitur ini digunakan untuk lompat langsung ke slide selanjutnya jika video telah habis diputar. Yang kedua, back down atau up as next atau prep on all file types. Fitur ini digunakan saat beberapa tipe berkas seperti halaman web, Excel, dan dokumen kata menggunakan kunci halaman atas atau bawah untuk tujuan lain. Yang ketiga, disable automatic file switching. Fitur ini digunakan untuk penggantian berkas otomatis akan dinonaktifkan dan hanya perpindahan file manual dari playlist, slide dock, dan web remote diperbolehkan. Gambar pertama, image. Yang pertama, zoom image to big screen. Fitur ini digunakan agar slide dock dapat memperbesar gambar yang terlalu kecil agar sesuai dengan layar. Gambar kedua yaitu PowerPoint. Yang pertama, use PowerPoint Viewer. Fitur ini digunakan untuk slide dock akan menggunakan PowerPoint Viewer bukan Office PowerPoint jika diinstal. Yang kedua, show presenter view on third screen tanda kurung if available. Fitur ini digunakan untuk menampilkan tampilan presenter PowerPoint pada layar ketiga yang terhubung ke PC Anda.
Di samping ada gambar contoh yaitu PDF. Pertama, use Adobe Reader atau Acrobat. Fitur ini digunakan untuk laptop dapat menggunakan Adobe Reader atau Acrobat sebagai pengganti banglet Pentium Reader. Tanda kurung jika diinstal. Gambar kedua yaitu Webpack. Yang pertama, use default browser instead of Chromium. Fitur ini digunakan untuk menggunakan browser standar, bukan Chromium. Yang kedua, open in full screen mode. Fitur ini digunakan untuk Chromium memberikan kemampuan untuk melihat halaman web dalam mode layar penuh. Ketiga, open in incognito mode. Fitur ini digunakan untuk halaman yang tidak dilihat akan muncul dalam browser history atau search history dan tidak akan meninggalkan jejak lain seperti cookies di perangkat PC atau mobile. Yang terakhir yaitu yang keempat, separate session. Fitur ini digunakan untuk Chromium akan diluncurkan dengan clear cache, history, setting, bookmark, dan lain-lain. Di sini saya akan melanjutkan dari presentasi dari Fatur Dwi Anggoro. Saya akan menjelaskan tentang privasi. Satu, Send Anonymous User Report. Fitur ini digunakan untuk membantu meningkatkan produk. Slido akan mengirim penggunaan kata anonim kepada developer team. Lanjut tentang default setting. Fitur ini digunakan untuk mereset ulang settingan asli dari aplikasi Slido. Lanjut tentang background. Background ada 3, yaitu 1, default background. Fitur ini digunakan untuk memberikan background asli dari Slido. Untuk yang kedua, set background image. Fitur ini digunakan untuk dapat memberikan gambar background dari perangkat PC atau mobile. Untuk nomor 3 adalah no background. Fitur ini digunakan untuk tidak memberikan background pada playlist Slido. Lanjut ada screen. Screen dibagi jadi 2, yaitu ada single screen mode dan dual screen mode. Lanjut ada lisensi. Start Pro Trial. Fitur ini digunakan untuk mencoba trial versi Pro selama 15 menit. Untuk yang upgrade to Pro, fitur ini digunakan untuk mengupgrade versi free menjadi versi Pro, di mana untuk $19 untuk 1 bulan dan $99 untuk 1 tahun, dan untuk $299 untuk selamanya. Selanjutnya ada web remote. Fitur ini digunakan untuk mengkontrol aplikasi Slido dari handphone. Bisa menggunakan iOS atau Android, aplikasi atau live.slido.com. Fitur ini hanya bisa digunakan menggunakan versi Pro. Selanjutnya ada live sharing. Fitur ini digunakan untuk membagi slide dengan audiens dengan link yang dapat diberikan. Audiens juga dapat memberi polling dan memberikan feedback, begitu pun sebaliknya. Fitur ini hanya bisa digunakan pada versi Pro saja. Selanjutnya ada tutorial cara pemakaian dari Slido. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana atau tutorial cara menggunakan aplikasi Slido ini. Jadi sebelumnya itu Slido ini adalah aplikasi yang dibuat secara khusus untuk mempresentasikan berkas yang sudah dibuat. Jadi kita bisa menggabungkan file seperti foto, Microsoft Office, PPT, ataupun video. Jadi di sini saya mempresentasikan Slido dengan menggunakan
versi Pro, tapi versi Pro-nya ini hanya bisa diakses selama 15 menit secara gratis. Jadi jika ini menggunakan secara gratis ada di lisensi di pojok kiri atas. Langsung saja saya akan membuat playlist presentasi menggunakan aplikasi ini. Sebelumnya saya ingin mengganti background dengan foto yang ada di saya. Mengganti background hanya bisa digunakan oleh versi Pro. Saya ingin mengganti dengan nama kelompok kami seperti ini. Jika tanpa background juga bisa. Jadi tanpa background juga hanya bisa digunakan oleh versi Pro. Ya, saya akan mulai presentasi. Saya akan mengambil berkas saya pada perangkat PC saya. Saya ingin memasukkan foto terlebih dahulu. Kita continue aja. Kemudian Microsoft Office. Ada Microsoft PowerPoint. Kita oke aja. Kemudian kita bisa menambahkan video. Tapi di sini saya akan mengambil video dari YouTube. Syaratnya untuk mengambil video dari YouTube kita harus menyalakan internet kita atau tersambung dengan internet. Ya. Saya akan mengambil contoh video tentang komputer bisnis. Ya, saya akan mengambil ini saja yang paling atas. Kemudian kita bisa langsung mulai dengan start show. Kita tunggu sebentar ya. Untuk yang di belakang itu adalah background. Ya, ini adalah backgroundnya. Kalau kita mulai, kita tinggal klik file yang ingin dipilih. Jadi enaknya di slide doc ini bisa menggabungkan semua berkas tanpa harus mengambilnya satu-satu. Atau melihat dari file diambil dulu, atau Microsoft diambil dulu, jadi ini semua jadi satu. Kita mulai dari fotonya dulu. Ya. Ini foto yang diambil dari di saya. Selanjutnya kita akan melihat di Microsoft Office kita. Jadi kita tinggal search ke bawah apa yang ingin kita presentasikan. Seperti itu. Kemudian kita berpindah ke PowerPoint. Nah, jadi enaknya seperti itu. Kita bisa berpindah-pindah tanpa harus membuka file lain terlebih dahulu. Ya, seperti ini. Dan kemudian kita akan lanjut ke video YouTube jika Anda ingin presentasi menggunakan video. Video tidak hanya bisa diambil dari YouTube, bisa juga diambil dari berkas file atau di perangkat komputer. Ataupun juga bisa, slide doc ini juga bisa dipakai di HP. Anda bisa mendownloadnya di Play Store atau App Store. Kemudian kita bisa end show jika selesai presentasi. Nah, di slide doc juga kita bisa live share atau live sharing dengan membagikan link yang sudah tertera di pojok kanan atas. Namun, jika ingin live sharing, kita harus menggunakan versi Pro. Tadi juga sudah dijelaskan jika versi Pro selama 1 bulan itu $19. Jika Anda ingin polling bisa, misal soal apa dan jawabannya apa, bisa seperti itu. Kita juga mendapatkan feedback seperti tanya jawab seperti itu. Dan juga kita ini ada audien chat. Misal audien ingin bertanya tentang apa aja, nanti bisa kita terima dalam aplikasi ini. Nah, di sini juga ada web remote. Web remote
bisa kayak mindah-mindahkan lewat HP. Itu bisa mendownload aplikasinya lewat Android dan iOS. Ini juga ada nama channelnya dan ada password untuk web remote-nya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jadi intinya fungsi dari Slidock ini itu sebagai perantara atau sebagai presentasi untuk berkas yang sudah dibuat. Jadi Anda tinggal memasukkan apa saja yang ingin Anda presentasikan tanpa harus membuka satu-satu lewat berkas seperti ini. Itu saja dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 3 mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan dari penyampaian presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.